Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan doa dan harapan saya itu, kalian yang untuk para penderita gangguan asam lambung GERD yang disebabkan oleh anxiety, psychosomatic disorder, sesuai dengan harapan saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dimanapun Anda berada yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan tidak nyamannya terhadap sensasi, saya doakan mudah-mudahan kalian semakin hari semakin baik, bertambah jauh lebih tambah semangat lagi, jauh bertambah bangkit lagi, yang terus benar-benar sampai sembuh total. Itu doa kami dan harapan kami. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ketemu lagi di channelnya tentang edukasi dan motivasi tentang seputaran gangguan asam lambung GERD yang disebabkan oleh anxiety disorder. Dan jumpa lagi bersama saya Kang Andi, dan di sini ada saudara kita yang dulunya dikatakan sampai ini kan baru awal ketemu sama nih subscriber juga, dia lagi belajar adaptasi pemulihan yang dikatakan masih trauma, takut ini takut sangat. Itu sangat sangat ini memang sangat-sangat luar biasa. Dengan Akang siapa nih Kang? Akang Anton. Nah, Akang Anton ini dia Ciamis. Nah, kebetulan kita ada di Kopi Kopi Kocok, ada di perbatasan antara Cisaga dengan Banjar, Patroman Ciamis. Nah, kami datang itu karena beliau ini lagi keadaan lagi bukan parah sih, lagi gak enak banget nih. Sangat banget. Dia nggak berani keluar rumah, ya kan? Nah, terus sensasi yang paling horornya ada di sebagian apa Kang? Dada sakit. Terus-terusan sakit. Terus-terusan sakit. Dia ketakutan tuh, nggak berani kemana-mana. Udah blackout, pokoknya udah. Gak ngerti nih, hari ini beliau itu memaksakan diri untuk pengen banget ngebet banget ketemu dengan saya. Alhamdulillah, bikaulin alhamdulillah, sehingga sampai bisa ketemu walaupun awal-awalnya gagal, dia mau nggak pengen balik lagi. Oh, balik lagi saya. Balik lagi. Oh, lihat kondisi hujan tuh gelisah. Hujan tuh gelisah. Dan kabarnya lagi sekarang nih, perdana mau rokok lagi, terus langsung nih kopi hitam bro, gimana saya tes. Makanya orang kalau udah ketemu sama saya wajib apapun yang kalian takuti itu gampang. Nah, untuk lebih seru lagi, bagaimana kita berbincang-bincang bersama Kang Anton ini, ya dikatakan beliau itu juga lumayan lama ya. Dia itu sampai ke rumah sakit Bayangkara, kemanapun rumah sakit udah habis ya, udah habis segala-galanya, sampai kerjaan pun dia sampai tertinggal keluar. Tuh, padahal kerjanya dia enak tuh, gajinya lumayan gede tuh, gila. Bisa anxiety bisa seperti itu tuh. Makanya teman-teman biar lebih tahu, biar kalian tidak terjebak seperti saya dan Kang Anton, simak dan tonton sampai habis videonya, jangan di skip agar kalian itu tidak agar kalian tidak gagal paham, agar kalian itu bisa mengerti dan mudah cara untuk mengatasinya teman-teman. Sekali lagi, kami di sini bukan dokter ataupun ahli obat, ahli herbal, bukan. Saya untuk menderita gangguan asam lambung anxiety disorder, saya berbicara itu berdasarkan dengan pengalaman saya yang dulu saya itu rasanya sama seperti kalian kok gitu. Nah, sekarang ingin berbagi sama kalian dari Kang Anton, pengalaman kita, simak, ambil positifnya saja. Ya, kita sharing aja nih. Tadi sih udah sharing, tapi alhamdulillah beliau udah mau podcast, alhamdulillah. Nah, begini Kang Anton, pertama awal kena Kang Anton itu mungkin dari pola hidup ya Kang Anton ya, yang selama ini kita tidak menjaga tidur malam ya kan, terus juga kopi jos sangat. Nah, sehingga begitu kena akhirnya diagnosa lambung ya. Begitu lambung, tapi kok lambung kok begini amat ya. Rasanya beda ya, bronkitis ya. Jadi Kang Anton ini serasa kayak mau mati ya. Sangat. Besok atau entah gimana gitu. Nih galau nih, dia lagi galau nih. Sangat. Iya, jadi ini rokok. Mana nih? Rokok tuh udah enak ya Kang Anton ya. Wih, enak tuh kita ngerokok Kang Anton. Tuh. Ini juga baru perdana nih Kang Anton nih. Ngerokok lagi dan ngopi lagi bareng dengan kita. Walaupun sensasi masih ada, tapi iya. Nah, aku nggak apa-apa. Nah, kira-kira kopi hitam berani. Udah, tadinya nggak mau, saya bujuk paksain, kalau ada apa-apa boleh tuntut saya gitu ya. Udah, ngerokok, ngopi, tadinya dia nggak berani. Udah, saya kasih penerangan, saya bilang Kang Anton, enak nggak dinikmatin tuh? Enak, dan kopi itu penting buat jantung Kang Anton. Nah, sensasi yang paling horor nih Kang Anton itu ada di bagian dada. Sebelah mana Kang Anton? Nah, kiri. Sebelah kirinya. Itu paling ngeri katanya. Di tengah.
Di kiri sini, di sini. Itu paling ngeri ya. Tangan. Ini. Itu sensasi paling horor yang dirasakan Kang Anton. Maaf Kang Anton. Nah, ini saya dibenerin dulu ini ya. Nah, kita di sini. Jadi itu sensasi paling horor ya buat Kang Anton. Nah, bagi teman-teman untuk para penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder, kalian yang merasa dadanya sakit ya, yang suka sampai tembus ke belakang, apalagi kalau dipegang tulangnya suka sakit. Ya. Ketawa sakit. Terus kalau batuk sakit, kalau ngebuang ingus sakit, kerasa banget ya. Nah, Kang Anton saya kasih tahu bahwa apa yang Kang Anton rasakan itu bukan apa-apa. Jadi itu adalah dada, otot dada. Otot dada ada 2. Karena kita kerjanya lebih banyak kiri, itu ketarik. Dia makanya gak enak kalau seumpama nih ketahuan ototnya dari mana ketika lagi sering gitu kan ya. Itu keluar langsung sakit. Batuk ataupun ketawa ataupun kadang-kadang cek Sunda mah ngarenghap ya. Gini, sakit kan. Nah, itu otot. Terjadinya kenapa kok bisa sakit? Itu terjadinya penegangan otot. Sadari teman-teman, untuk para penderita gangguan asam lambung, GERD yang disebabkan oleh anxiety disorder, itu saking lamanya kita itu terus paneng. Ya, bener nggak? Setiap hari yang dipikirin Kang Anton itu adalah takut mati. Ya, ujung-ujungnya itu takut mati, takut penyakit berat, takut penyakit kronis. Rumah tangga berantakan. Ya, betul. Ya, bener nggak Kang Anton? Iya. Apa nggak ada gini pun saya sakit gitu kan ya? Iya, padahal itu dari otot. Itu dari otot. Saya udah di EKG. Oh, normal. EKG sampai 3 kali. Oh. 3 kali di EKG. Dan itu Kang Anton itu jauh loh. Dari Ciamis ke Indramayu, ya kan? Itu rumah sakit besar loh. Rumah sakit Bayangkara. Bayangkara itu rumah sakit besar. Dia masih nggak percaya, sampai dokternya bilang apa? Ke poli jiwa. Poli jiwa. Ujung-ujungnya kemana? Poli jiwa. Psikiater. Saya langsung cabut. Obatnya nggak ada yang saya minum satupun. Tuh. Jadi sembuh tanpa obat, tanpa herbal ya. Itu. Tuh Kang Anton tuh. Jadi belajar dari Kang Anton, karena gini Kang Anton. Saya pun sensasi terakhir itu sebagian otot dada sebelah kiri. Memang parno, yang belum tahu mah horor. Astaga. Pikiran saya kan, wah jangan-jangan jantung, kalau jantungan bisa dadakan segala macam begitu ya. Pikirannya begitu kan ya. Padahal yang enggak. Tapi saya masih baik-baik saja, warawiri. Tuh, sana bisa. Sini. Cuman yang memang sensasinya saya mau berangkat kemana, saya takut balik lagi. Iya. Misalkan saya tujuan tuh dari dari Indramayu mau ke Ciamis, mikir lagi. Baru nyampe Majalengka, putar balik. Karena takut yang berlebih itu ya. Sampai saya 3 kali putar balik, saya baru berani sampai sini. Wah, itu pun banyak sensasi banyak di jalan. Terus sampai berkerudung udah kok ya kongko astronot aja. Baju sampai berapa lapis tuh? 5 lapis baju saya. Bajunya 5 lapis bro. Sekarang 4 saya. Dia hampir balik lagi nggak jadi. Kata saya nggak bisa. Udah cepetan, kapan lagi? Saya bilang takut hujan. Terus masuk angin. Itu sugesti. Saya bilang gitu. Saya kasih tahu. Bahkan di live TikTok saya pun juga mengatakan ada panas badan saya. Iya. Asli tadi dingin aku. Sekarang udah enak ya, normal nggak? Panas, ada keringetan. Iya. Itu namanya hormon bahagia itu udah kembali. Nah, kabar baik lagi teman-teman. Hari ini Kang Anton ini sekarang udah bisa ketawa. Ayo. Di rumah, di mana boro-boro ya? Nggak bisa. Lihat cewek aja. Boro-boro. Nggak ada serannya ya? Nggak ada. Bini aja nganggur. Bini aja kan biarin aja tuh ya. Sekarang ada ser-seran ya. Itu teman-teman. Jadi hari ini perdana Kang Anton bisa ketawa, bisa ngopi, bisa ngerokok. Saya bilang tanya, gimana sensasinya? Nggak tahu, lupa deh. Tuh, yang penting jangan ini aja, bener kata Kang. Jangan sampai kita ngelamun. Nah, hindari tuh ngelamun, dasar sendiri, rebahan tuh hindari. Karena gini Kang Anton, bisa mati ini. Nah, dulu puasa media sosial. Nah, jadi puasa sosial media itu sangat penting itu. Jadi untuk para penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder, kalian tuh jangan pernah takut deh terhadap pola pikiran negatif itu. Kalian harus bisa mengabaikan dengan caranya bersosialisasi, itu penting. Ya bener Kang Anton. Turun 5 kilo. Turun sebulan 5 kilo ya? Tuh. Lihat badannya kurus. Dia bilang. Dia ini memantang makanan lama ya? Oh.
Sama Tuh, memantang makanan. Jangan 2 bulan memantang lebih, 3 bulan. karena Kang Anton ini terlalu fokus terhadap fisiknya. Dia takut sensasi, takut terkena penyakit berat, ya kan? Terlalu sibuk dengan mengobati lambung. Ini sudah berbagai macam pengobatan kemana-mana nih. Sampai dia mau diruqyah. Ya, hari ini Mau diruqyah. Ya. Nggak usah. Karena bukan itu. Memang fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya kan? Tapi nggak seperti itu. Oh iya, memang seperti ini ahlinya. Dia di psikis. Yang perlu diperbaikin Kang Anton itu psikisnya Kang Anton. Ya biar teman-teman di rumah juga pada paham. Sebetulnya gini Kang Anton, untuk para penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibat anxiety disorder, termasuk Kang Anton nih, anxiety disorder juga nih, karena sensasi yang Kang Anton rasakan itu terjadinya bentuk ada hormon kortisol, hormon stres, yang selama ini Kang Anton kan takut mati, takut penyakit berat, belum siap sih soalnya masih muda kan gitu. Nah itu dia, masih 40. nah dan hari ini pun juga Kang Anton perdana kemana-mana nggak selalu bawa obat, sekarang nggak. Nah, Tuh Kang Anton, makanya kalian harus perlu belajar. Kang Anton naik motor lu jauh ke sini gitu, ya kan? jauh. Lumayan lu udah dari Rancah ke Cisaga lumayan. Jadi sangat lumayan jauh dan beliau memberanikan diri. Alhamdulillah, saya bilang tadinya sempat nggak jadi juga ya. Ya. Udah pokoknya kita paksain aja, tenang aja. Alhamdulillah sekarang bukti nyata real Kang Anton bisa ngopi, bisa ngerokok. Cemas, wajar, manusiawi, punya, ada kepikiran takut karena trauma. Nih, perdana saya gorengan. Ya pernah saya. Tuh, perdana, ngopi perdana, ngerokok perdana. Tapi kan bisa happy ya, bisa ketawa tuh. Itu. Padahal dari rumah saya udah Wah, gak enak ya? lama makan loh. Makan 3 suap. Karena dia itu terlalu banyak memantang makanan. Kenapa? Dia tuh terlalu sibuk terhadap lambungnya. Perhatian lambung, sehingga pusing, tegang, dada sakit lagi. Dia takut terkena penyakit berat. Padahal itu bukan, itu hanya sugesti, hanya ketakutannya itu hanya sugesti bohong. 5 kilo. 5 kilo turunnya karena dia terlalu lama memantang makanan. Itulah kesalahan-kesalahannya bagi orang-orang untuk anxiety disorder, termasuk kayak Kang Anton. Nanti pulang dari rumah makan, Kang. Gua usah pakai mikir. Jadi gini Kang Anton. Makan apa? Bingung. Jadi gini, di dalam jiwa yang sehat, Kang Anton, di situ terletak ada tubuh yang kuat. Di dalam tubuh yang kuat, pasti di situ ada jiwa yang sehat. Walaupun tubuh Kang Anton sakit, tapi punya jiwa yang sehat, itu bisa stabil sehat. Betapa dahsyatnya pikiran, sehingga berapa puluh dokter, berapa puluh obat yang bagus-bagus, nggak mempan kan? Paling mahal. Pikiran tuh. Tuh. Dok, saya minta obat yang paling bagus. Nah, suara saya serak ini baru ini loh. Bener. Kemarin suara saya masih biasa. Cuman sekarang serak. Malah keluar. Bagus, biar nanti dahak keluar. Terus juga dahaknya ada 2 hal. Kebanyakannya dahak berbusa, itu wajar dari gas. Dari apa? Ada hormon kortisol, cemas, takut, khawatir, cemas yang berlebih. Jadi bisa menimbulkan gas. Gas ini tidak berbahaya kok. Tenang aja. Nih, saya kasih tahu bagi orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety disorder kayak Mas Anton ya. Tenang Mas Anton. Tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, tidak membuat kamu stroke, apalagi pingsan. Walaupun ada keliengan, ya dulu ya. Aduh, gimana takut pingsan, ya takut mati dadakan di jalan, takut gak ada yang nolongin, bener nggak? Nah, itu akhirnya apa? Mau kemana-mana mikirnya ya Allah. Karena sekarang enak ya, bisa keluar keringetnya. Bisa keluar keringet nggak? Keringat kan. Itu sehat. Ini badan aja panas. Panas ya? Itu normal. Tadinya kan nggak dingin, kaki dingin. Oh, ada keringat. Dingin ya. Iya, sekarang udah keluar. Nah, itu kenapa? Ada itu panas. menunjukkan betapa kuat pikiran dan sugesti bisa menyehatkan kita. Makanya mohon maaf Kang Anton ya, orang gila di jalan yang dia nggak pernah menjaga pola makannya, dia sehat-sehat aja Kang Anton. Betul. Ya kenapa? Karena pikirannya bebas Kang Anton. Kita orang terkena asam lambung, GERD anxiety, makan dijaga, tidur dijaga, semua dijaga. Tapi banyak sensasi, banyak yang dirasa, apalagi rasanya dada sakit. Ya. Waduh, Parno kan, ngeri kan? Waduh, asli. Ya Allah. Tapi sekarang Kang Anton, tuh keringetan aku. Udah keringetan. Tadi boro-boro keluar keringet dia nggak bisa. Saya jalan kaki segitu jauhnya. Tadi lari nggak? Tadi pagi. Nah, saya jalan kaki segitu jauhnya, nggak keluar keringet. tuh.
berarti jantung saya baik-baik saja. Gitu. Soalnya jalan saya jauh. Betul. Nggak capek kan? Iya. Tapi Tuh. keringat nggak keluar. Ini. Nah, stres lagi kan gitu kan. Tapi ketika dia nggak olahraga, ngobrol begini, tuh bisa bahagia. Enak ya orang bahagia tuh. Nafas dah ngemplong nih. Belum ya, enak nggak? Itu. Jadi teman-teman, bagi yang dadanya sakit dan suka sesak, nah solusinya apa? Biarin dulu lah. Ya, biarin. Karena apa? Sekarang bukunya apa? Dia ngemplong. Nih, teman-teman, Kang Anton selalu bawa ini nih. Apa namanya? Namanya apa? Obat asma itu. Obat asma. Karena ngerasa dia sesak, ini obat selalu bawa kayak gini. Nggak usah pakai. Karena sesaknya itu bukan dari situ. Dari mana? Dari cemas, takut. Ini Tuh, dia sampai bawa ini. Logikanya Kang Anton, nih, dia selalu bawa ini nih. Logikanya, logikanya, kalau kamu punya asma, ngerokok begini kumat langsung. Iya. Bener nggak? Logika nggak? Iya. Rasional. Bener nggak? Jadi sesaknya dari mana? Bukan dari ini. Nah, sekarang Dari cemas. Sesaknya dia tuh dari cemas. kalau ada sakit-sakit ini yang saya rasain sekarang, abaikan lah. Abaikan. Karena gitu teman-teman, biar teman-teman tahu, paham. Kalian yang sesak, ya, yang ekstrim sesaknya, nggak usah takut. Kang Anton kurang apa pakai beli ini, dia kemana-mana pakai bawa ini. Hari ini nggak boleh. Banyak saya di rumah Tuh stok. banyak. Sekarang Kalau perlu, ada di saya. sama saya nggak boleh bawa gini-gini. Apa? Wong kamu Yang normal. model gimana pokoknya obat-obat sesek Stop. ada di saya Ada. banyak. Heeh. Mau model apa? Saking banyaknya ya. Ada di rumah, Tuh. nanti tak fotoin. Dia bener-bener nih. Saya bilang hari ini sampai dia beli rokok. Tuh, sampai beli rokok. Nyupit tuh. Rokok, kenapa? Orang logikanya teman-teman, kalau di asma, bau rokok aja langsung kumat. Dia malah ngerokok. Saya bilang itu, ente mikirnya tuh, aduh. Mikirnya tuh, nggak apa. Ketawa saya. Aduh. Iya, kenapa? Biasanya mau ketawa aja Sulit. sulit. Nah, sekarang dia udah Burung. Kalau kata teman saya tuh, kamu nih, ya, itulah dia hari ini bisa ketawa. Dan begini teman-teman, kalau dia sesak, kalau dia punya asma ataupun jantung, mohon maaf ya, dikasih rokok, baunya aja udah langsung kumat dia. Bener Kang Anton? Sekarang Kang Anton alhamdulillah dia bisa ngerokok udah berapa batang nih. Nah, udah ngopi penuh loh tadinya loh Kang Anton loh, penuh loh. Ini hampir sama kayak saya ngopi itu. Dia ngopi, makan gorengan, kopi pahit, kopi hitam murni. Tuh, bukti Kang Anton bahwa Kang Anton itu sehat dan baik-baik saja. ya makasih kak. Jadi bener nggak? Sehat nggak? Iya, bisa ketawa nggak? Bisa keringet nggak? Normal nggak tuh? Ngopi nggak ada sensasi? Nggak ada. Rokok enak, yang ada nikmatin Kang Anton. Bener nggak? Lah. Penting pikiran jangan terlalu dalam sih. Nah, buktinya sama kita bisa ketawa. Tapi memang susah kak. Iya, Tapi karena memang diakui susah. susah. Awal pertama memang sangat Iya. sulit banget ya. Sensasinya datang. Kayak tadi saya banyak lendir kan pas pertama rokok kan. Betul. Waduh, aduh, Ya, cuek. malah pulang. Padahal lendir itu dari cemas. Kan keluar. Iya. Cemas. Nah, bersyukur tuh nggak apa-apa dia keluar dari situ. Nanti lama-lama kebiasaan udah plong enak. Memang awal-awal ada. Nah, wajar pertama adaptasi Kang. Apalagi ngopi itu ada jantung berdebar, nggak apa-apa, adaptasi. Saya pun dulu begitu. Karena apa? Itu semuanya terpicu dari pikiran, terkontaminasi terhadap sensasi, sehingga apa? Cemas, takut, khawatir itu bikin jantung berdebar. Jadi aslinya normal dan sehat Kang Anton. Apalagi kalau udah ketawa, ngobrol, keringetan, itu sehat banget. Ya. Ya, Udah mulai sekarang ini dan seterusnya jangan memantang makanan. Bagi teman-teman yang kondisinya sama seperti Kang Anton, kalau menurut saya sih Kang Anton tuh udah parah anxiety-nya. malah jadi lemes ya. Ya. Asli. Iya gue. Jadi Kang Anton itu termasuk orang yang dikatakan orang yang paling parah anxiety-nya, gitu ya Kang Anton. Orang paling parah anxiety-nya yang dia serba takut. Jadi dia ngeliat orang tua aja langsung. Iya. Ya. Sangat. Ya. Aduh, udah mau mati. Nggak ada semangat. Gak ada semangat sama sekali. Nggak ada. Tuh. Karena sadari ini tuh dari anxiety pikirannya. Udah ketakutan, kekhawatiran, malah dia cuek. Dia tuh nggak apa-apa. Mau kayak gimana pun dia tuh, masa orang sakit bisa bawa motor? Iya sih. Logika ya. Masa orang sakit bisa ngopi?
bisa ngerokok. Saya tes. Kang Anton kalau punya lambung bener-bener parah, begitu satu teguk kali dia ngopi, muntah dia. Ya. Dan muntahnya itu nggak keluar. Saya minum jeruk. Nah kemarin tak coba minum Nah, jeruk gimana tuh? Kan jeruk kata tantangan banget tuh, Ya. tantangan banget tuh. Asam lambung tuh. Saya sampai memberanikan minum jeruk. Iya. Oh akhirnya, wah nggak apa-apa. Kata Iya. saya tuh kan. Nah tapi ada parno lagi. Dah. Udah minum jeruk, minum susu. Minum susu. Saya selama 3 bulan saya nggak minum susu. Minum susu. Saya minum susu. Saya sebut merek lah. Denko misalnya. Saya minum. Soalnya saya biasanya minum susu. Betul. Nah, terus begitu minum gimana? Ya biasa aja. Gak ada respon ya? Heeh. Tuh. Jadi semuanya permainan apa? Pikiran. Nah, jadi teman-teman, kalian tuh jangan dibodohin dengan pikiran negatif. Jangan mau dibodohin dengan pikiran-pikiran negatif. Kurangi rasa takut kamu, kurangi rasa khawatir kamu, kurangi rasa was-was kamu, kurangi rasa cemas kamu dengan caranya apa? Beraktivitas, bener nggak? Ya jangan bengong. Jangan bengong. Tuh kuncinya Kang Anton. Jangan bengong. Kalau bengong itu begitu sebebas-bebasnya. Itu langsung tuh memori itu kan, bener nggak? Ya. Susah. Lagi mulai enjoy nih kita. Kita scroll medsos. Nah, langsung. Nah, Tak. ini udah kemana aja? Udah. Drop dia. Saya yang ngalamin itu. Betul. Jadi rata-rata Kang Anton walaupun tidak sama, tapi sebagian ada kemiripan dengan Kang Anton, seperti kayak dada sakit, ya kan, sesak, kadang hidung suka mampet tiba-tiba. Sangat, iya. Ya kan, bener gak? Ini? Nah, suka mampet tiba-tiba. Itu sebetulnya dari mana? Dari cemas, Kang Anton. Cemas, takut, khawatir, nah, yang selalu berlebih. Jadi wajar. Saya ini keringetan ya. Tadi nggak keringetan? Enggak, saya nggak pernah keringetan. Nggak pernah keringetan. Sekarang hari ini Kang Anton sudah bisa. Bukti Kang Anton bahwa Anda itu selama ini dikuasain pikirannya dengan apa? Dikuasain tubuh kalian itu, tubuhnya Kang Anton dengan pikiran. Ini Kang Anton. Kang Anton itu dulu ya, sebelum terkena anxiety itu kita yang menguasai pikiran Kang Anton. Sekarang Kang Anton sudah mempunyai anxiety, pikiran yang menguasai kita. Bener nggak? Tuh. Sehingga Kang Anton mau pergi takut. Sangat. Ya kan? Sangat. Mau makan ini takut. Apalagi kalau ngopi mikir 10 kali lipat. Aduh, kalau ngopi udah nggak kepikiran sama rokok. Tuh. Lihat orang ngerokok, ya Enak Allah, banget ya. Pengen kayaknya aku nih. Bisa nggak ya aku? Sampai tadi pun, tadi lihat teman-teman ngerokok, kayak sama teman aja kita ngumpul bareng. Tapi pikiran kita kemana? Nggak fokus. Nggak fokus deh. Karena pengennya apa? Pengennya melotot, bengong ya. Ya. Suruh mikir nggak bisa orang anxiety. Nggak bisa. Karena yang dipikirin apa? Gula-gulananya. Pikiran takut penyakit berat. Lah, gua nggak lama lagi mati. Aduh, jangan-jangan ini masa terakhir saya. Jangan jadi seolah-olah kayak dibikin momen terakhir aja. Aduh, di situ jadi akhirnya timbulnya apa Kang Anton? Kang Anton tuh meratapi. Dan rata-rata Kang Anton, orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan anxiety disorder itu rata-rata mereka suka meratapi. Saya jalan kan, tadi kayak orang maaf ya, kayak orang stres. Ya, Jangan sana, balik lagi sini. Jangan sana, balik lagi sini. Saking gelisah. Padahal dicemasin biasanya nggak tahu ya. Ya. Hanya cuma takut mati doang. Ya. Lihat orang udah tua, saya nggak bisa. Langsung ke-trigger tuh. Langsung trigger. Ke-trigger dia. Takut dia seolah-olah gua nggak lama mati nih. Nah, gitu. Jadi mati tuh perasaan tuh dia yang nentuin. Jadi seolah-olah 5 tahun lagi. Ya. Seolah-olah 3 tahun lagi. Nah, gitu kan? Nah, udah. Karena lagi senang dikit sama keluarga, tiba-tiba selekit dadanya, langsung black out. Ya. Bener. Langsung aduh. Kenapa? Udah sembuh nih. Saya udah sembuh. Dada. Rata-rata di dada. Sakit. Udah. Selekitnya bisa sakit gitu kan ya. Itu. Nggak Langsung apa-apa. gede itu. Langsung karena tempat yang paling damai adalah IGD. Itu bagi orang-orang yang saya EKG, pasti EKG normal. Tuh. Jadi Sama lah ke jantung. Lah, Cek kata lagi. spesialis dalam, nggak usah. Saya cek Nah, katanya. apa menurut dokter spesialis dalam tuh? Kok sehat? Katanya. Nih, saya ini dokter. Kata dia tuh kan. Saya ini dokter. Saya cek semuanya sehat. Cek ini sehat. Berujuklah saya ke Psikiater. psikiater. Nah, Kang Anton, Dokter jiwa. buat teman-teman juga di sini ya,
Ini pengalaman Kang Anton ya. Saya kasih tahu buat teman-teman juga nih. Kalau kalian dimanapun teman-teman berada, termasuk Kang Anton ya, kalau sudah bolak-balik ke rumah sakit, sakitnya ini dicek lagi rumah sakit sampai di EKG, tapi menurut dokter dirujuk ke psikiater, artinya Kang Anton tuh sehat. Kenapa kok yang sakitnya ini, sensasinya begini, rasa ininya begini, kok kenapa saya dirujuk ke poli jiwa? Berarti spesialis penyakit dalam itu tidak sedikit pun ditemukan penyakit, artinya Kang Anton tuh sehat. Artinya teman-teman juga sehat. Kenapa? Karena orang sudah dirujuk ke poli jiwa, berarti badannya itu sehat. Tidak ditemukan penyakit yang berbahaya. Kenapa dibawa ke penyakit jiwa, ke poli jiwa? Karena yang sakit pikiran kita, sugesti kita, yang sakit psikis kita, apa? Mental. Coba mana Kang Anton yang dulu kemana-mana sendiri, ya begadang oke, Sampai makan mau minum jos banget ya. Sekarang menjadi mental bocing, apa-apa mikir ya. Ya bener gak? Keluar kota mikir, jangankan keluar kota, ke tetangga desa beda RT aja udah. Wah. Jadi aku mau ke tempat apapun Nggak berani. aduh, sensasinya tuh. Apalagi tetangga ada yang meninggal. Oh, Waduh, nggak berani Pak. lewat rumahnya pun nggak berani. Tuh. Itu namanya aturan orang yang cerdas, ya, rasional. Oh iya, gue terkena mental. Tuh Kang Anton, mental tuh begitu. Kok hubungannya dengan sensasi apa? Ngaruh. Contoh gini Kang Anton. Ketika Kang Anton mau nembak cewek, yang udah menjadi istri sekarang ya kita, nembak cewek, awalnya kan gelisah. Adrenalin keluar tuh. Aduh, gue nembak terima apa enggak ya? Ketika saya mengatakan cintanya, ada jantung berdebar, takut ditolak sih. Bener gak? Terus juga keringet dingin keluar. Ya. Wajar, itu sensasi bentuk respon tubuh. Artinya orang-orang terkena anxiety ketika banyak sensasi, wajar, itu alarm tubuh, itu normal. Kenapa? Itu tubuh lagi memberikan sinyal kepada pikiran kita bahwanya, Anton, kamu pikirannya terlalu over. Jantung berdebar, keringet dingin, tremor, ya kan? Kadang nggak keluar keringet sama sekali. Nah, terus kalau kelamaan Kang Anton, itu dada sakit, wajar. Itu biasanya sensasi mau sembuh. Lama ini. Iya, awalnya lama ya? Iya itu. Karena setiap hari tegang. Biasanya sebelum ke dada sakit, biasa ke sini nih. Ya. Kepala belakang sampai leher. Ya. Bener gak? Nah, itu. Nah, kemarin sini. Nah, sini. Pokoknya di otak dua ini nih. Pertama di sini. Nah, pindah-pindah lagi. Pindah-pindah di sini. Nih, Anton. Sini. Pernah ngerasain kebas kan? Ya. Kebas kepalanya. Gini-gini. Pak. Kebas ya? Ya. Kenapa? Makanya saya bilang, orang yang punya anxiety disorder, saya anjurkan kalian mewajibkan untuk olahraga. Apapun sensasinya, kamu wajib olahraga. Kenapa? Otak kita itu butuh oksigen, Kang Anton. Butuh suplai oksigen. Kalau kita terlalu banyak rebahan, tiduran, otomatis aliran darah ini nggak stabil kan, kurang lancar kan. Gimana mau suplai oksigen, gimana mau lancar, sedang kita kurang gerak, walaupun tidak berbahaya Kang Anton. Makanya suka ada yang kelayangan, mata buram, kepala juga nggak enak, lama-lama karena dia kurang gerak Kang Anton. Makanya saya anjurkan untuk orang-orang saya itu, yang terutama untuk subscriber dimanapun istilahnya, ayo olahraga, jalan kaki agak cepat kalau nggak lari kecil. Itu penting, diusahakan kalau nggak 7.000 langkah sampai 10.000 langkah, kalau nggak bisa 4.000 langkah, asalkan konsisten gitu Kang Anton. Itu penting. Ngopi lagi Kang Anton. Iya, enak kan ngopi. Tuh. Dan satu lagi, kopi itu penting buat jantung. Penting itu, jantung butuh nih kafein seperti ini. Asalkan tanpa gula loh. Kang Anton nggak tanpa gula loh ini. Kopinya hebat. Ini kok hobi saya, kesukaan saya kopi begini. Jadi kadang ke dokter kita, dokter salah nih kayaknya. Nah, ya. Itu Suka nyalain dokter ya? Ini kok sakit terus. Bilangnya normal, tapi kok ini sakit. Tapi sakitnya kadang ada di kanan. Kadang kali-kali kan di kanan. Lebih sering ke kiri. Ini terus. Pokoknya di titik 3 nih. 1, 2, 3. Lebih sering di sini nih. Ya, ini kebetulan saya sama. Nah, di sini nih. Ini. Nah, Ini. tulangnya aja kalau dipegang sakit. Woi. Sakit lah. Ini aja pegang sakit ini. Iya. Kalau ketawa sakit ini saya. Wajar. Jadi dipegang gini aja nih. Si tulang ini sakit. Nah, dulu ngedengar suara ambulans takut enggak? Takut ya. Sekarang gimana? Masih ada, cuman masih ada, dilawan lah. Nah, jadi kalau dipegang tulang begini sakit dada nih. Aduh, itu sadari teman-teman. Itu dari otot dada.
otot dada. Saya udah mempelajari lama dan banyak kasusnya bagi orang-orang anxiety disorder 1000 berapa lebih tuh yang halnya sama seperti itu. Tapi itu aman kok. Aman banget. Buktinya apa? Di EKG normal.